dengan NIM P27904124023. Saya dari STR Keperawatan 1A. Di sini saya akan menjelaskan struktur organ reproduksi baik itu internal maupun eksternal beserta fungsinya pada mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Pak Osep Yasir. Yang pertama yaitu organ reproduksi eksternal pada wanita. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis yaitu jaringan lemak subkutan yang berbentuk bulat dan banyak mengandung kelenjar minyak serta ditumbuhi dengan bulu-bulu rambut. Berfungsi dalam sensualitas dan melindungi simfisis pubis selama koitus atau hubungan seksual. Lalu yang kedua ada klitoris. Klitoris yaitu organ pendek berbentuk silinder dengan ukuran kurang lebih 6x6 mm. Ujung badan klitoris ini disebut dengan glans karena lebih sensitif, yang berfungsi sebagai titik rangsang wanita saat melakukan hubungan seksual. Lalu yang ketiga ada uretra. Uretra adalah saluran kemih yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih. Lalu yang keempat ada labia mayora. Labia mayora yaitu dua lipatan kulit panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat. Berfungsi untuk melindungi labia minora, meatus urinarius, dan lubang vagina. Lalu yang kelima ada labia minora. Ini labia minora. Labia minora merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berambut. Lalu berfungsi sebagai pelindung uretra dan vagina. Lalu ada vestibulum. Ini vestibulum terletak di sini. Vestibulum yaitu organ berbentuk lonjong terletak di antara labia minora klitoris. Lalu berfungsi untuk mengeluarkan cairan untuk melumasi vagina saat melakukan hubungan seksual. Lalu ada himen. Himen di sini dia di dekat vagina. Himen adalah selaput lipatan yang tertutup mukosa sebagian, bersifatnya elastis, kuat, dan terletak di sekitar vagina. Lalu ada perineum. Perineum yaitu daerah muskular yang ditutupi kulit antara vagina dan anus. Berfungsi untuk mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil serta menjaga peristaltik agar tetap normal. Lalu ada anus. Anus yaitu saluran untuk mengeluarkan buang air besar. Segitu dari organ eksternal. Selanjutnya ada organ bagian internal pada organ reproduksi wanita. Lalu yang pertama ada vagina. Vagina adalah saluran penghubung antara genitalia eksternal dan genitalia internal. Lalu dia berfungsi sebagai keluar darahnya saat menstruasi, sebagai jalan lahirnya bayi, sebagai jalan masuknya sperma ke dalam rahim. Lalu ada uterus. Uterus ini adalah organ berbentuk seperti buah pir yang terletak dalam rongga pelvis di antara rektum dan kandung kemih. Lalu di uterus ini terdiri dari endometrium yaitu lapisan paling dalam, kemudian ada myometrium yaitu lapisan tengah, lalu ada perimetrium yaitu lapisan luar. Lalu ada tuba fallopi. Ini adalah tuba fallopi. Tuba fallopi adalah saluran kecil yang masing-masing menghubungkan antara ujung kanan dan ujung kanan dan ujung kiri atas rahim atas dengan kedua ovarium. Kedua ovarium yang berfungsi sebagai jalan atau tempatnya sel telur dari ujung tuba fallopi menuju ke dalam rahim. Selanjutnya ada ovarium. Ini adalah ovarium. Ovarium yaitu organ reproduksi utama yang memiliki peran penting dalam menstruasi dan kehamilan.
Dia ini berfungsi sebagai menghasilkan sel telur dan memproduksi hormon estrogen dan hormon progesteron. Lalu, sebagai mengontrol siklus menstruasi dan kehamilan, serta melindungi sel telur yang siap untuk dibuahi. Nah, itu dia untuk organ reproduksi pada wanita yang bagian internal. Selanjutnya ada organ reproduksi pada laki-laki bagian eksternal. Ini dia. Yang pertama ada penis. Penis adalah organ penting yang berfungsi untuk mengeluarkan urin, air mani, dan sperma. Lalu ada skrotum. Skrotum adalah kantung yang terdiri dari kulit tanpa lemak. Dia memiliki sedikit jaringan otot yang berada di dalam pembungkus. Berfungsi sebagai tempat untuk membungkus testis. Lalu di sini ada lubang penis, ada kepala penis, organ reproduksi pada laki-laki bagian internal. Lalu yang pertama ada testis. Testis adalah dua buah glandula yang memproduksi semen. Dia terdapat di dalam skrotum. Fungsi testis yaitu membentuk gamet-gamet baru seperti spermatozoa dan menghasilkan hormon testosteron. Lalu ada epididymis. Ini epididymis. Epididymis adalah pipa dengan panjang sekitar 6 cm, yaitu berliku-liku pada permukaan posterior masing-masing testis. Fungsinya sebagai saluran penghantar testis, sebagai mengatur sperma sebelum diejakulasi dan memproduksi semen. Lalu ada uretra. Uretra merupakan saluran kemih pada pria yang sekaligus merupakan saluran ejakulasi. Lalu ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper atau kelenjar bulbouretralis. Ia ini berfungsi untuk mensekresikan cairan sebagai pelumas. Lalu ada kelenjar prostat. Nah, ini kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan suatu kelenjar yang mempunyai 4 lobus, yaitu yang pertama lobus posterior, anterior, lateral, dan medial. Fungsi dari kelenjar prostat ini yaitu mengeluarkan cairan alkali seperti susu yang mengandung asam sitrat, berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra. Lalu ada vesica seminalis, yaitu organ dengan panjangnya 5-10 cm, terdiri dari 2 ruangan di antara fundus kandung kemih yang berbentuk piramid. Dia berfungsi untuk menghasilkan cairan yang disebut dengan semen sebagai pelindung spermatozoa. Lalu ductus ejaculatorius, yaitu berjumlah 2 buah pada sisi lain dari garis tengah masing-masing dan membentuk gabungan vesica seminalis. Ini vesica seminalis dengan ductus deferens, berfungsi menerima sperma dari ductus deferens dan sekresi vesicula seminalis di sisi lain. Lalu ada gland penis. Di sini ada gland penis, yaitu sebagai alat sensitif yang sangat sensitif. Dia ini fungsinya sebagai tempat perangsang saat melakukan hubungan seksual. Lalu di sini ada ureter. Ureter yaitu saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih untuk mengalirkan kandung kemih dan mengalirkan urin dan masuk ke dalam kandung kemih. Itu saja bagian untuk organ reproduksi laki-laki internal. Selanjutnya di organ reproduksi ini ada hormon. Berikut macam-macam hormonnya. Pertama ada hormon estrogen. Hormon estrogen diproduksi di ovarium atau hidung telur dan juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta. Estrogen meningkatkan pertumbuhan kelenjar mamae, merupakan hormon feminisme wanita terutama yang disebabkan oleh hormon androgen. Kerja estrogen pada uterus, vagina, dan beberapa jaringan lainnya menyangkut interaksi dan reseptor protein dalam sitoplasma. Nah, estrogen ini berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, mengatur mood atau suasana hati. Lalu ada hormon progesteron. Hormon ini dihasilkan oleh korpus luteum dan plasenta.
yang mengatur perubahan endometrium dan perubahan siklus dalam serviks dan vagina. Progesteron menurunkan kepekaan otot, endometrium, sensitivitas miometrium terhadap oksitosin, dan aktivitas listrik spontan miometrium sambil meningkatkan potensial membran serta meningkatkan suhu basal pada saat ovulasi. Hormon ini berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur, hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel yang telah dibuahi oleh sperma. Lalu ada hormon testosteron. Hormon ini pada tubuh wanita memang tidak sebanyak pada pria. Namun, hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita. Hormon ini berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan, serta meningkatkan fungsi kognitif otak, mengatur suasana hati, dan menjaga kesehatan tulang. Ada hormon luteinizing LH. LH pada wanita berperan dalam masa pubertas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis pada otak. Lalu ada hormon follicle stimulating. Hormon ini diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Ada hormon oksitosin. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis juga. Umumnya akan meningkatkan selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Ketika kadar hormon meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Setelah melahirkan, oksitosin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Selanjutnya ada macam-macam hormon di organ reproduksi pada laki-laki. Pertama ada hormon testosteron. Hormon ini dihasilkan oleh sel interstisial yang terletak di antara tubulus seminiferus. Setelah pubertas, sel interstisial banyak menghasilkan hormon testosteron setelah disekresi oleh testis. Sebagian besar hormon ini berikatan longgar dengan protein plasma yang beredar dalam darah. Fungsinya untuk meningkatkan kematangan sperma, memulai perkembangan karakteristik kelamin sekunder, perkembangan organ reproduksi, perkembangan laring, dan pertumbuhan rambut pada wajah dan tubuh. Lalu ada hormon gonadotropin. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior, yaitu menghasilkan dua macam hormon, yaitu luteinizing hormone atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon testosteron selama kehidupan fetus penting untuk meningkatkan pembentukan organ seks pria. Perubahan spermatogenesis menjadi spermatosit terjadi di dalam tubulus seminiferus dan dirangsang oleh FSH. Namun, FSH tidak dapat menyelesaikan pembentukan spermatozoa, karena itu testosteron disekresi secara serentak oleh sel interstisial yang berdifusi menuju tubulus seminiferus untuk proses pematangan akhir spermatozoa. Lalu ada hormon estrogen. Hormon ini dibentuk oleh testosteron dan dirangsang oleh hormon perangsang folikel yang memungkinkan spermatogenesis menyekresi protein pangkat endogen untuk meningkatkan testosteron dan estrogen, serta membawa keduanya ke dalam cairan lumen tubulus seminiferus untuk pematangan sperma. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak dimengerti atau ada salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.